Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bait TV ini dengan bahasan dari kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, setelah kita mengkaji bab yang pertama di dalam bab Fadlul Islam tentang keutamaan agama Islam, kemudian yang kedua kita juga telah menyelesaikan tentang bab Islam adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dan juga Islam ini adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Maka setelah itu harusnya tentunya kita itu untuk semangat dan serius di dalam belajar agama Islam. Kenapa? Karena Islam itu bukan hanya di dalam tulisan, bukan hanya di dalam pengakuan, tetapi ada kesungguhan dan keseriusan kita di dalam beragama Islam. Ada di mana orang-orang yang kurang serius di dalam mengetahui tentang agamanya sendiri. Ya misalnya di dalam belajar agama, ya kalau sempat, kalau enggak sempat, ya kapan-kapan. Ini ya di antara ciri dari seorang yang tidak serius di dalam agama Islam. Karena malas untuk belajar mengkaji agamanya sendiri. Atau mungkin ketika ditanya apa itu Islam, padahal Islam sudah dia ketahui, tetapi ketika ditanya apa itu Islam, mungkin jawabannya pun berbeda-beda. Oh, Islam itu yang di masjid. Apa yang di masjid? Ya, di masjid itu banyak. Ya, ada orang, ada tikar, tembok juga ada. Ya. Atau mungkin Islam itu yang laki-lakinya pada jenggotan misalnya, yang perempuan pakaiannya jilbab. Ya. Maka kita akan mengkaji pada kesempatan sore hari ini apa itu yang dimaksud dengan agama Islam. Kemudian juga pokok-pokok di dalam agama Islam. Dan yang ketiga adalah sifat seorang muslim. 6. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, silakan dibuka di dalam bukunya halaman 41.
Kita masuk bab yang baru tentang bab tafsiril Islam. Bab tentang mengetahui makna Islam. Nah, silakan dibaca ya, halaman 41, kemudian 42 ya, 41 dan 42 yang biasa cetakan tebal. Silakan. Ibu-ibu ada yang mau baca? Bab tafsir Islam. Firman Allah, maka jika mereka mendebatmu, wahai Rasul, katakanlah, aku menyerahkan diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Ali Imran ayat 20. 42-nya. Dalam As-Sahih dari Umar bin Al-Khattab bahwa Rasulullah SAW bersabda, Islam adalah hendaknya kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan haji di Baitullah bila kamu mampu menempuh perjalanan ke sana. Ya, kita akan mengkaji insyaallah ta'ala pada kesempatan sore hari ini tentang tafsirul Islam, makna dari Islam. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-20. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'ani. Yang artinya, maka jika mereka mendebatmu wahai Muhammad atau wahai Rasul, katakanlah aku menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang mulia ini menjelaskan tentang makna apa itu Islam. Sehingga pentingnya, butuhnya kita kepada ilmu, pentingnya kita membutuhkan apa makna Islam itu sendiri. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Rasulnya agar ketika mereka dahulu orang-orang musyrikin ingin mendebat Rasul, maka sampaikan bahwa aku adalah aslamtu, aku adalah orang yang berserah diri. Sehingga makna Islam disebut dengan aslamtu, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, bahwa makna Islam wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bi ta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Arti Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya, tunduk dan taat, tunduk dan taat, serta menjauhi kesyirikan, serta menjauhi kesyirikan. Ini makna dari Islam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat ini bahwa Rasul menyampaikan aslamtu, aku telah beragama Islam, atau aku ya disebutkan aslamtu. Maka makna dari Islam itu sendiri adalah berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mentauhidkannya. Pertama, Islam maknanya adalah seseorang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan tauhid.
Apa makna tauhid? Makna tauhid adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang disembah. Ini makna dari tauhid. Sehingga ketika seseorang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, maka di sana makna yang disebut Islam, maka dia telah keliru. Kenapa? Karena makna Islam itu sendiri adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Ya. Kenapa disebutkan dengan tauhid? Karena tentunya di dalam beribadah seseorang akan lebih fokus ketika menjadikan Allah satu-satunya dalam ibadah. Jangankan dalam ibadah, ya, orang yang bekerja pun kalau punya dalam satu waktu punya 2 majikan atau mungkin lebih dari 2, maka akan tidak fokus. Ya, kerjanya waktunya sama tapi punya 2 majikan, tentunya di sana akan tidak apa? Ya, tidak fokus. Maka tidak fokus dalam menjalankan tugas. Itu manusia bagaimana ketika seseorang di dalam peribadahannya, di lain waktu beribadah kepada Allah, di lain waktu beribadahnya kepada berhala, di lain waktu beribadahnya kepada ya matahari, di lain waktu beribadahnya menyembahnya manusia, di lain waktu menyembahnya ya orang yang sudah mati. Ya. Maka ini tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti akan dijelaskan di dalam pokok, ya, pokok tentang ajaran Islam. Walinqiyadu bita'ah. Kemudian setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tunduk dan taat. Tunduk dan taat, mentaati Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah diperintahkan di dalam Al-Quran ataupun yang telah diperintahkan lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bentuk ketaatan kita kepada Allah dengan kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tunduk di dalam apa? Menerima, tunduk di dalam apa yang Allah telah sampaikan di dalam Al-Quran. Karena Allah yang paling tahu tentang makhluknya. Allah yang paling tahu tentang kebaikan ataupun mudarat, keburukan bagi makhluknya. Sehingga Allah ya memerintahkan agar kita sebagai makhluknya untuk mentaatinya, untuk tunduk kepada syariatnya, ya, tanpa ragu dan tanpa ya seseorang memprotes. Tunduk dan taat, menerima dan mentaatinya tanpa protes. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, berserah diri, tunduk dan taat? Ya. Kenapa? Karena Allah paling tahu. Seandainya manusia saja, ya misalnya jenengan lah, misalnya jenengan apa? Sakit, ya, sakit, kemudian gak sembuh-sembuh. Tentunya kita itu pengen sembuh, ya. Kemudian datang kemana? Ke dokter. Setelah itu, setelah diperiksa, dikasih obat, kemudian dikasih petunjuk nih obat ini minumnya sekian kali dalam satu hari. Tentunya kita yang pengen sembuh taat. Ya. Nggak mungkin kita apa? Protes. Ini maksudnya apa kok minum 3 kali? Saya pengennya sekali, misalnya begitu. Ini obatnya rasanya pahit, saya nggak mau, pengennya yang manis misalnya. Maka kita pun dalam perkara demikian kita nggak protes, kita taat, terima. Padahal itu manusia yang bisa benar, bisa salah. Bisa sehat, bisa enggak sehat. Ya.
Bisa dia sembuh, bisa enggak sembuh. Namanya juga ya obat dan manusia. Tetapi kita percaya. Kenapa? Ini ahlinya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan sesuatu, ketika melarang sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Tentunya di dalam perintah-perintah itu ada manfaat. Dan tidaklah apa yang Allah larang kecuali ada mudarat, ada keburukan, sehingga kita diperintahkan untuk taat, untuk menerima, untuk tunduk dan mentaatinya. Tanpa memprotes, tanpa ragu, dan tanpa kita tanpa kita menanyakan tentang kebenarannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, kecuali di sana ada manfaat dan maslahat, ketika itu adalah perintah, dan ketika ada larangan tentu di sana ada mudarat yang akan dihasilkan dari perbuatannya. Wal bara'atu minasyirki, dan menjauhi perbuatan kesyirikan. Kenapa? Karena makna Islam berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melaksanakan perintahnya, di dalam beribadah kepadanya, maka kita pun diperintahkan untuk menjauhi kesyirikan. Diperintahkan untuk menjauhi kesyirikan. Apa kesyirikan? Tadi menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan tandingan sekutu bagi Allah. Yang ketika seorang harusnya meminta berdoa kepada Allah, dia tunjukkan berdoa kepada orang yang mati. Yang harusnya dia meminta kepada Allah yang menciptakan manusia, ini berdoanya kepada berhala yang tidak memberi apa-apa. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita selalu menginginkan manfaat, menginginkan kebaikan dari Allah, tetapi ketika kita mengharapkan sesuatu kebaikan, manfaat, atau menolak mudarat dari selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu jin, baik itu malaikat, baik itu para nabi sekalipun, maka inilah perbuatan kesyirikan. Kenapa? Menjadikan tandingan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna Islam. Kemudian diterangkan dalam hadis yang tadi telah dibacakan, wa fi sahihi an Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dan di dalam as-sahih dari Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab, maksudnya dalam sahih sini adalah sahih Muslim, dalam sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima salata wa tu'tiya zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Setelah kita mengetahui makna Islam, kita akan memasuki apa yang dimaksud pokok ajaran Islam. Pertama, Rasul langsung mengajarkan Islam itu apa. Bagaimana agama Islam dan amalan yang paling pokok dalam Islam itu apa. Maka Rasul menerangkan Islam adalah antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini yang kita kenal dengan dua kalimat syahadat. Engkau bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi dan tidak ada ilah sesembahan yang hak yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang tadi kita sudah sampaikan di makna Islam. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah, dan engkau bersaksi Muhammad adalah utusannya. Maka wajib bagi seorang yang masuk Islam untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Kenapa? Karena ini kunci. Karena ini adalah pondasi pertama.
dasar yang pertama sebelum melakukan amalan-amalan di dalam Islam, maka yang pertama adalah syahadat. Kenapa kalau seandainya ada orang yang melakukan amalan-amalan di dalam Islam, dia melakukan sholat 5 waktu, dia melakukan puasa Ramadan, atau dia membaca Al-Quran, tetapi dia tidak syahadat, ya, maka bacaan Qur'annya, sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, maka tidak diterima. Kenapa? Karena ini adalah pondasi pokok yang pertama Islam. Engkau bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Makna asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang paling pas, ya, makna yang paling pas. Sesembahan, ilah itu maknanya al-ma'luh, sesembahan, peribadahan, yang di sana mengharapkan kebaikan atau mengharapkan untuk dijauhkan dari keburukan. Ini makna yang paling pas. Bukan sekedar tidak ada Tuhan kecuali Allah. Karena Anda yang gak mengaku Tuhan tapi disembah. Tidak mengaku Tuhan tapi disembah. Ya. Ya seperti sebagian nabi, seperti Nabi Isa. Dia tidak mengaku sebagai Tuhan. Bahkan dia mengatakan, ana Rasulullah, saya Rasulullah, saya utusan Allah. Tetapi banyak manusia menjadikan sesembahan. Sehingga makna yang paling pas la ilaha illallah, maknanya adalah tidak ada sesembahan beribadahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini lebih umum, maknanya lebih luas dan lebih lebih jelas dan ya menyeluruh. Dan di dalam makna asyhadu an la ilaha illallah ada 2 rukun. Pertama adalah meyakini, meniadakan seluruh peribadahan, meniadakan seluruh peribadahan dan sesembahan harus dinafikan. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, menetapkan hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ini makna asyhadu an la ilaha illallah. Rukun yang pertama apa tadi? Meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah, diibadahi. Ini namanya menafikan, meniadakan. Kemudian setelah meniadakan seluruhnya, baru illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena ada orang yang beribadah kepada Allah, tetapi dia tidak menafikan yang lain. Ada orang yang beribadah kepada Allah dengan sholat 5 waktu. Tetapi doanya, mintanya kepada apa? Kepada jin. Mintanya kepada jin penguasa laut. Mintanya kepada jin penguasa gunung. Mintanya kepada malaikat. Atau mintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia sudah beribadah kepada Allah. Tetapi dia tidak menafikan semua. Padahal makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan peribadahan yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ada 2. Ada 2 rukun. Rukun yang pertama, untuk kita wajib meyakini meniadakan seluruh peribadahan. Kemudian menetapkan hanya satu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari asyhadu an la ilaha illallah. Orang musyrikin dahulu pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, mereka beribadah. Tetapi di sisi lain mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada yang lainnya. Mereka kalau lagi tersesat di tengah-tengah laut, terombang ambing oleh ombak, maka mereka mengatakan kita tidak ada yang menyelamatkan kecuali Allah. Disebutkan, ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
satu-satunya yang menguasai ya, alam ini. Berdoa. Sampai ketika sudah selamat lupa. Diselamatkan, ombaknya mulai tenang, dia sampai ke daratan, sampai di daratan nyembahnya patung. Ya. Menyembahnya jin. Menyembahnya berhala. Padahal lupa tadi di mana? Ketika di laut menyembahnya, mintanya kepada Allah. Tetapi mereka ketika sudah selamat, lupa. Ya. Maka pertama meniadakan seluruh peribadahan. Ini pertama. Baik itu peribadahan kepada jin, baik itu peribadahan kepada matahari, peribadahan kepada manusia, peribadahan kepada malaikat, peribadahan kepada makhluk-makhluk seluruhnya. Karena di situ biasanya ilah itu yang disembah selain Allah, pertama dari makhluk hidup. Mungkin jin, makhluk hidup, manusia, seperti Fir'aun, atau mungkin para nabi dijadikan peribadahan, dijadikan Tuhan, atau juga makhluk yang sudah mati, ya orang-orang sudah mati, atau bisa benda mati sekalipun, benda mati. Bagaimana benda mati? Ya macam-macam tadi, berhala, patung dan sejenisnya. Maka seorang muslim wajib untuk meniadakan itu semuanya. Kemudian setelah meniadakan, tidak menjadikan itu semuanya, baik malaikat, para nabi, para rasul, para jin, kemudian manusia, hewan, atau makhluk-makhluk semuanya, kemudian illallah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang untuk kita ibadahi. Satu-satunya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna dari aslamtu. Aku telah masuk Islam. Aku telah melakukan, mengetahui makna Islam. Lanjutannya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku meyakini, bersyahadat bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku meyakini Muhammad adalah abduhu, hambanya. Bukan Tuhan, abduhu, hambanya. Wa rasuluh, tetapi dia juga rasulnya. Makanya disebut dengan Rasul mengatakan, Islam engkau syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, Rasul. Rasul mengatakan abduhu wa rasul, meyakini Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya, bukan ma'bud. Kalau ma'bud yang disembah. Tetapi Rasul mengatakan, ya, dengan hadisnya ini, wa anna Muhammadan Rasulullah. Saya manusia, bukan untuk disembah. Saya makan minum, ya, saya juga berdagang. Saya juga sebagai bapak, sebagai anak, seperti manusia yang lain. Cuman apa bedanya? Perbedaannya, beliau adalah Rasul, seorang nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengutus. Ya, seorang nabi yang Allah utus. Ya. Ya, kalau dipermisalkan seperti inilah misalnya. Ya, misalnya awal pertama keluar HP misalnya, awal keluar HP, orang kan nggak tahu cara gunain HP sih gimana. Ya, kemudian beli misalnya. Gunainnya gimana nih Pak? Buat nelpon, buat SMS, buat nerima telepon ini gimana? Ya. Kemudian ya, diutuslah atau dibuatkanlah tata caranya. Ini nanti fulan yang ngajarin. Ini fulan nanti yang ngajarin. Kemudian sini Pak, saya ajarin cara menggunakan HP-nya. Diajarinlah HP, cara penggunaannya dari A sampai Z sampai akhirnya bisa. Begitu pula kita tidak mampu memahami agama Islam ini dengan benar kecuali lewat lisan Nabi SAW yang Allah utus untuk mengajarkan kepada kita agama Islam ini. Allah mengutus Rasulnya untuk menjelaskan apa itu Islam. Seperti seorang yang akan memahami cara penggunaan HP.
kemudian diutuslah seorang untuk mengajarkan sehingga sampai bisa.